Selamat datang di channel YouTube Timothy Muham. Oke, hari ini kita nggak akan bahas sebuah peristiwa biasa. Kita akan menyelami sebuah, ya bisa dibilang gempa bumi sejarah, yang memicu salah satu konspirasi terbesar sepanjang masa, kebangkitan Yesus. Coba deh pikirin pertanyaan ini sebentar. Kalau ada sebuah fakta, sebuah kebenaran yang nggak bisa dibantah, datang dan mengancam semua sistem kekuasaan, keyakinan, dan kenyamanan Anda, apa yang bakal Anda lakukan? Menerimanya, lalu membiarkan dunia Anda jungkir balik? Atau Anda akan melawannya mati-matian? Nah, inilah dilema yang dihadapi para pemimpin agama di Yerusalem 2000 tahun lalu. Bagi mereka, kebangkitan Yesus itu bukan sekedar kabar baik, tapi gempa bumi teologis yang mengancam segalanya. Dan reaksi mereka jadi pelajaran abadi tentang bagaimana kekuasaan merespon kebenaran dengan menciptakan kebohongan. Oke, biar jelas, kita akan bedah kasus ini dalam 4 bagian. Pertama, kita lihat benturan langsung antara iman dan konspirasi tepat di depan kuburan yang kosong. Kedua, kita akan bongkar anatomi dari kebohongan itu sendiri. Apa sih motif di baliknya? Ketiga, kita pakai ini sebagai cermin yang tajam buat gereja zaman sekarang. Dan yang terakhir, kita akan lihat gimana semua ini sebenarnya berteriak tentang satu hal, urgensi kedatangannya yang kedua kali. Kita mulai dari ground zero-nya. Momen ketika berita itu meledak. Kubur kosong. Dan ini bukan gosip ya, ini laporan langsung dari lapangan. Peristiwa ini jadi semacam ujian litmus, ujian yang membelah semua orang jadi 2 kubu. Bukan berdasarkan siapa yang lebih pintar, tapi berdasarkan kondisi hati mereka. Coba kita perhatikan ayat ini baik-baik. Para imam kepala itu nggak kekurangan informasi loh. Mereka dapat laporan langsung dari saksi mata paling kredibel, para penjaga Romawi yang terlatih. Jadi masalah mereka itu bukan kurangnya bukti. Masalah mereka adalah mereka nggak bisa terima implikasinya. Kalau Yesus benar-benar bangkit, itu artinya mereka salah total. Mereka baru saja membunuh Mesias. Seluruh sistem, otoritas, dan harga diri mereka bakal runtuh seketika. Nah, tabel ini nunjukin kontrasnya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada para imam kepala. Reaksi pertama mereka, panik, terus langsung konsolidasi. Motivasinya, mempertahankan kekuasaan. Tindakannya, menutupi kebenaran, hasil akhirnya, hati yang makin keras. Terus di sisi lain, lihat para murid. Awalnya mereka ragu, takut, bingung, tapi motivasi mereka beda, mencari kebenaran. Tindakan mereka, menyelidiki dengan hati terbuka. Hasilnya, transformasi radikal yang mengubah dunia. Faktanya sama, tapi 2 kondisi hati yang berbeda menghasilkan 2 takdir yang sangat berbeda. Dan ini penting banget ya, reaksi para pemimpin itu bukan spontan. Ini adalah konspirasi yang direncanakan. Coba lihat langkah-langkahnya. Pertama, mereka terima laporan yang valid. Kedua, mereka nggak buang waktu, langsung gelar rapat darurat. Ini namanya konsolidasi kekuatan. Ketiga, mereka siapkan sejumlah besar uang. Ini adalah pendanaan untuk sebuah kebohongan. Dan keempat, mereka menciptakan dan menyebarkan hoaks yang terstruktur. Bilang aja murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri mayatnya. Mereka bahkan kasih jaminan ke para penjaga. Ini adalah rekayasa kebohongan yang sistematis. Sekarang, bandingkan rekayasa itu dengan realitas yang terjadi pada para murid. Mereka itu berubah 180 derajat. Dari sekelompok orang yang ketakutan, ngumpet di ruangan terkunci, jadi pemberita Injil yang berani mati. Petrus, yang tadinya gemetar di hadapan seorang hamba, sekarang berdiri dan berkhotbah di depan ribuan orang. Secara historis, transformasi ini adalah salah satu bukti kebangkitan yang paling kuat. Kenapa? Karena orang mungkin rela mati untuk keyakinan yang mereka kira benar. Tapi, tidak ada seorang pun yang rela mati untuk sesuatu yang mereka tahu itu bohong. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Kenapa sekelompok pemimpin agama yang tugasnya menjaga kebenaran justru menjadi arsitek kebohongan terbesar dalam sejarah? Apa sih yang sebenarnya mereka coba lindungi? Dari sisi psikologi, yang mereka alami itu namanya cognitive dissonance atau disonansi kognitif. Coba bayangin posisinya. Keyakinan mereka yang sudah mendarah daging adalah Yesus itu penyesat. Tindakan mereka, kita berhasil menyalibkannya. Tiba-tiba, muncul fakta baru yang menghancurkan semua itu. Yesus bangkit dari kematian. Ini menciptakan konflik batin yang luar biasa. Pilihan mereka cuma 2. Akui kesalahan fatal mereka, yang berarti ego dan status hancur lebur, atau tolak fakta itu dan ciptakan cerita baru. Dan mereka memilih jalan yang lebih aman secara psikologis, menciptakan kebohongan. Yuk kita bedah lebih jauh. Pertama, soal kekuasaan. Kalau Yesus benar, legitimasi mereka sebagai pemimpin agama otomatis runtuh. Kedua,
stabilitas. Mereka takut sistem sosial politik yang ada akan kacau. Ketiga, dan ini yang paling dalam, soal ego. Mengakui Yesus bangkit artinya mengakui kita baru saja melakukan kejahatan terbesar dalam sejarah, membunuh Mesias. Ini adalah kebenaran yang terlalu mengerikan untuk mereka terima. Dan disinilah kita sampai ke jantung masalahnya secara teologis. Ini bukan lagi soal krisis intelektual, ini adalah krisis moral. Yesus sendiri sudah mendiagnosisnya jauh-jauh hari. Manusia pada dasarnya lebih suka gelap daripada terang. Kenapa? Karena terang itu menelanjangi. Kebenaran kebangkitan itu menuntut pertobatan, penyerahan diri, perubahan total. Sebuah harga yang mereka tidak mau bayar. Jadi ini bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka sengaja memberontak. Dan ini poin yang sangat krusial. Strategi yang mereka pakai ini bukan hal baru. Ini adalah pola yang sama sejak awal mula. Di Taman Eden, si ular kan tidak bilang, Tuhan itu tidak ada. Bukan, dia justru memelintir firman Tuhan. Dia bertanya, tentulah Allah berfirman. Dia mencampur sedikit kebenaran dengan banyak kebohongan. Itu jauh lebih efektif daripada penolakan total. Kebohongan bahwa murid-murid mencuri mayatnya, itu adalah sebuah distorsi. Dia mengakui faktanya, kuburnya kosong, tapi dia kasih penjelasan alternatif yang menyesatkan. Pola ini terus berlanjut sampai sekarang. Oke, sekarang mari kita putar cermin ini ke arah kita sendiri. Kisah ini bukan sekedar catatan sejarah, ini adalah diagnosis untuk gereja modern. Pertanyaannya bukan lagi tentang mereka, tapi tentang kita. Apakah kita, mungkin dengan cara yang lebih halus dan beradab, juga melakukan hal yang sama? Merayakan fakta kebangkitan, tapi tidak pernah benar-benar diubah oleh kuasanya? Inilah bahaya terbesar yang mengintai gereja modern. Seremoni tanpa transformasi. Kita bisa memperingati Paskah dengan ibadah yang meriah, musik yang megah, khotbah yang berapi-api. Tapi pertanyaannya, setelah hari Minggu Paskah selesai, apakah hidup kita benar-benar berbeda? Kalau kebangkitan cuma jadi acara tahunan, kita sebenarnya sedang mensterilkan kekuatan Injil itu sendiri. Yesus bangkit bukan supaya kita punya hari libur. Dia bangkit supaya kita punya hidup yang baru. Dan ilustrasi ini mungkin menunjukkan potret ketidakseimbangan yang sering terjadi. Kita bisa jadi super sibuk dengan aktivitas gereja, program, tradisi, liturgi, semua itu bisa jadi hal baik. Tapi kalau semua kesibukan itu tidak menghasilkan buah pertobatan yang nyata, hidup baru yang radikal, dan semangat untuk misi, maka kita hanya punya bentuk luar kesalehan, tapi kita menyangkal kekuatannya. Kuasa kebangkitan yang seharusnya mengubah kita dari dalam malah tertimbun oleh kesibukan religius. Rasul Paulus menjelaskannya dengan sangat gamblang. Kebangkitan itu bukan cuma cerita tentang Yesus keluar dari kubur. Itu adalah cetak biru, sebuah pola bagi kita untuk keluar dari kehidupan kita yang lama. Baptisan itu simbol kematian kita yang lama, dan kebangkitannya adalah jaminan bahwa kita bisa dan seharusnya berjalan dalam hidup yang baru. Pertanyaan reflektifnya adalah, apakah hidup baru ini adalah realitas yang kita jalani setiap hari, atau cuma sekedar doktrin yang kita amini di atas kertas? Nah, ini membawa kita ke dimensi terakhir yang seringkali kita lupakan. Kebangkitan Yesus itu bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya, itu adalah awal dari babak final sejarah penebusan. Peristiwa di masa lalu ini punya kaitan yang sangat erat dengan pengenapannya di masa depan. Dan kesadaran ini seharusnya menciptakan sebuah urgensi yang luar biasa bagi kita hari ini. Jadi, intinya begini, kebangkitan Yesus adalah stempel pengesahan ilahi atas semua yang pernah dia katakan dan lakukan. Dan karena dia sudah terbukti bangkit, maka kedatangan yang kedua kali itu bukan lagi sebuah kemungkinan, tapi sebuah kepastian. Seperti kata malaikat di Kisah Para Rasul, Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Kebangkitannya di masa lalu adalah jaminan kedatangannya di masa depan. Bedanya, kali ini dia datang bukan sebagai bayi di palungan, tapi sebagai raja dan hakim yang adil. Jadi, kalau kebangkitan itu nyata, dan kedatangannya itu pasti, terus kita harus hidup bagaimana? Ini bukan lagi soal teori, ini adalah panggilan yang sangat praktis. Slide ini merangkum 5 respons yang tidak bisa ditawar. Pertama, pertobatan yang nyata. Bukan sekedar penyesalan sesaat. Kedua, hidup dalam kekudusan, stop kompromi. Ketiga, berjalan dalam kuasa Roh Kudus, bukan cuma ritual kosong. Keempat, fokus pada misi amanat agung, bukan cuma sibuk dengan urusan internal gereja. Dan kelima, selalu berjaga-jaga, hidup dalam kesiapan setiap saat. Pada akhirnya, semua analisis kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang sangat pribadi, tajam, dan tidak bisa kita hindari.
Kisah konspirasi para imam dan transformasi para murid itu bukan lagi sekedar cerita kuno, itu adalah cermin bagi jiwa kita. Dia yang telah bangkit dari kematian adalah pribadi yang sama, yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Pertanyaannya bukan lagi apakah dia akan datang, tapi apakah kita, sebagai pribadi dan sebagai gereja, benar-benar siap ketika dia datang? Jika pengajaran ini memberkati Anda dan membuka pemahaman Anda tentang firman Tuhan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Timothy Muham, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan harus terus diberitakan agar semakin banyak orang keluar dari kebutaan rohani dan hidup dalam terang Kristus.